A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, yang kita semua sedang berjalan menuju Allah. Karena itu disebut dengan salikin, orang yang sedang berjalan menuju Allah. Adapun orang yang secara terstruktur untuk duduk, zikir, mempersiapkan diri pada Allah, proses itu namanya suluk. Salikin adalah proses orang yang jalan. Kalau suluk pekerjaan orang yang sedang menuju Allah, itu namanya suluk. Untuk itu para jamaah, sebelum kita memulai, maka terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah atas karunia-Nya dan irodahnya. Kita diberikan nafahat, hidayah, inayah pada Allah, dibukakan pintu hati kita, diringankan semangat kita untuk mengikuti hal-hal yang baik. Dan dalam hari ini, pagi ini, kita mengikuti Ngaji Qalbu yang kita membahas serta mengaji tentang kitab Adabul Suluk lil Murid yang dikarang oleh Syekh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau adalah mursyid salah satu dari Thariqah Mutabaroh. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita memulai dengan tawasul dulu. Semoga ilmu yang kita peroleh mendapatkan keberkahan dari Allah, syafaat dari Rasulullah, dan karomah dari hadal mu'alif Syekh Habib Alwi ala dinyah wa kulina musalfah wa ila mustawa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadir mustafi wa faris dan nafsu amat dari amat wa masasah madal ulama ya Hasim ya Bishri bin Hab wa khususan hadal mu'alif Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa faraduhum al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Saya melanjutkan hasil pembahasan kita kemarin. Ini ada satu ceritanya. Cerita kita ketika Khalifah Al-Mansur akan dilantik. Khalifah Al-Mansur itu min Abbasiyah dan beliau adalah khalifah yang sangat alim, sangat zuhud. Beliau ketika ditanya beliau akan dilantik, beliau menyatakan, dan temannya ada satu ulama namanya Muqatil bin Sulaiman rahimahullah, kira-kira sekarang itu advisernya lah. Kalau ada perusahaan itu kan ada advisernya. Kira-kira ini adalah ulama yang ingin pekerjaan ini menasihati. Khalifah Al-Mansur mengatakan, wahai sahabat saya Syekh Muqatil, beri saya nasihat kepada saya. Apa nasihatnya? Beliau tidak nasihat dalam arti dalil, dalam arti ayat-ayat, tidak. Kemudian dia menceritakan, wahai Amirul Mukminin Khalifah Al-Mansur, ini menjelang dilantik. Ya, beliau mengatakan, dulu ada Umar bin Abdul Aziz. Para salikin pasti tahu, ulama khalifah yang memanggul ya makanan
untuk rakyatnya yang sudah miskin. Dia tidak bisa makan, Khalifah Abdul Aziz inilah yang menggotong sendiri makanan itu kepada rakyatnya. Ya. Khalifah Abdul Aziz memiliki 11 orang anak. Beliau meninggalkan warisan hanya 18 dinar. 5 dinar untuk membeli kafan dan 4 dinar untuk membeli pekuburan. Sisanya yang 9 dinar itu dibagikan anaknya yang 11 orang. Nah, apa artinya? Walaupun dia khalifah, dia tidak meninggalkan anak cucunya itu adalah kekuasaan, jabatan, dipersiapkan menduduki ini, itu, dikasih perusahaan ini, itu, tidak. Tetapi sebaliknya, ada satu orang lagi namanya Khalifah Hisam bin Abdul Malik. Khalifah yang sebelumnya. Dia juga begitu banyak anaknya, begitu banyak anaknya hanya lebih dikit. Dia mewariskan 11 juta dinar. Apa yang terjadi? Para sahabat salihin rahimahullah, ketika Umar Abdul Aziz meninggal, kemudian anak-anaknya itu justru bisa bersedekah 100 kuda perang untuk jihad fisabilillah. Tapi sebaliknya, anaknya Syekh Hisam bin Abdul Malik tadi, khalifah yang sangat duniawi itu, dia adalah anaknya itu menjadi pengemis dan dia tidak punya. Jadi kisah baik seperti ini perlu kita bahas, perlu kita renungkan untuk mengambil ibrah bahwa dunia itu adalah bukan seperti itu. Dunia itu bukan yang menyangkut memberikan kita ini bahagia. Ya, ini di hari Selasa kami mengaji kitab Kimya Usa'adah hanya setengah jam 12.30 sampai 13 persis. Karena ini yang mengikuti para profesional di perguruan tinggi, BUMN. Karena itu waktunya hanya setengah jam. Nah, Kimya Usa'adah, ya, kebahagiaan yang sejati itu prosesnya adalah harus dilakukan memblend antara diri kita di dalam nafsu kita, dalam kemampuan diri kita sebagai khalifah itu di-blend. Ukurannya adalah apabila kita bisa mensucikan diri kita, suci hati kita, akal kita, pikiran kita, juga harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu baru dia mendapatkan kimya usa'adah. Nah, tarik menarik antara dunia, akhirat, muflisun, orang yang rugi, orang yang pilot, tuflihun, orang yang beruntung, itu di-blend sedemikian rupa. Kalau dia bisa menjalani hidup di dunia yang tidak meninggalkan dunia, tetapi kita tetap berzikir selamanya dan kita tidak meninggalkan Allah, dia akan mendapatkan yaitu kimya usa'adah. Jadi proses kimia yang betul-betul sa'adah itu adalah hakiki. Ya, hakikinya itu ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia juga hasanah, di akhirat juga hasanah. Di dunia hartanya cukup, tetapi tidak menghalangi sedikit pun untuk dekat dengan Allah. Itu kitab dari Kimya Usa'adah. Pendek kata para hadirin salihin rahimakumullah, yang saya sebutkan tadi dengan meninggalkan waris tadi, yaitu wakam tafarroda khalfun ansalafin ini, yang kita maksudkan, ayo kita persiapkan anak-anak kita itu ibadahnya yang baik, takwanya yang baik, akidahnya yang baik, diajarin untuk belajar agama yang baik. Beda dengan, maaf ya, mungkin sekarang itu kan banyak, kalau anaknya nggak bisa ngaji biasa, tapi kalau anaknya nggak bisa matematika
tidak bisa kimia, tidak bisa bahasa Inggris, sedihnya bukan main. Benar atau tidak? Jadi menurut saya sebaiknya kita switch orientation. Kita harus shifting orientation ya. Kita bergeser lah orientasi mewariskan anak cucu dengan segala kekuasaannya, segala kekayaannya, segala persiapan. Wah, maaf saya tidak usah nyebut ABCD, tapi yang sekarang ini kan sudah banyak yang dinasti dan oligarki itu. Jadi seakan-akan kalau tidak mempersiapkan anaknya nggak bisa hidup, anaknya nggak bisa tokoh. Maka ini kita bisa mewakili Umar bin Abdul Aziz dan Syekh Hizam tadi. Kalau mempersiapkan anaknya dunia, belum tentu dia itu nanti dunianya banyak. Dulu kan banyak cerita kan, anaknya kaya raya, waduh tapi nggak bisa kerja, nggak sekolah, nggak punya ilmu, akhirnya kekayaan itu habis. Tapi kalau anaknya orang biasa, tekun beribadah, mentalnya kuat, dan itu di pesantren. Pesantren itu kan punya kelebihan ilmu, kelebihan kesederaan, mentalnya kuat, mandiri. Nah, dia biasanya ujungnya adalah dia akan lebih baik dan dia akan mendapatkan kelebihan-kelebihan nanti di masa remajanya dan kehidupan real di masyarakat. Jadi dengan demikian, wakam tabarra khalfun an salafin ini ya kita nggak usah takut. Toh dunia akan meninggalkan. Kalaupun kita punya harta yang banyak, kita kan tidak dalam posisi kita bawa. Ya, masa harta kita akan kita bawa nanti ikut di makom di kuburan kan nggak mungkin. Nah, yang mengikuti kita itu apa? Zikir kita, amal jariah kita, ilmu bermanfaat kita, dan yang penting awaladin ayatullah. Jadi waladin anak yang mendoakan kita. Itu kan banyak sinetron. Ya, orang tuanya meninggal, anaknya bisa doa, kemudian menyuruh orang lain dibayar untuk mendoakan. Lain ini kan ironi di negara-negara modern sekarang ini, anaknya sibuk dipersiapkan ilmu dunia, ya, tidak diajarin ilmu akhirat. Nah, akhirnya dia akan bisa mencelakakan atau merepotkan dirinya di akan datang. Jadi kemarin kita sebutkan, siapa aradal akhirah maka dunianya akan datang. Tapi kalau dia aradal dunia, itu bisa tergelincir, dan dunia itu adalah menipu, dan dunia itu kalau sudah menipu kita tertipu, ujungnya adalah an-nar, neraka. Para salihin rahimahullah itu menyangkut apa yang kita diharapkan untuk betul-betul banyak tafakur zikrullah atas dunia yang kita hidup di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para salihin rahimahullah, moga-moga kita mendapatkan ridho, nafahat dan hidayah dari Allah. Dan salikin kita ini moga-moga betul-betul istiqomah dan kita terjaga betul agar selalu menguatkan niat kita untuk suluk dalam arti luas dan suluk dalam arti khusus hanya kepada dan tertuju pada Allah. Saya lanjutkan. Wa idza nazarta ilal mawjudi fangdur ilai nazar mustadil biha. Jadi wa idza nazarta, apabila kita itu nazarta melihat dunia, ilal mawjudi maka mawjudati, maka pandanglah dengan pandangan yang dapat memberikan kamu, ya, mustadilun fangdur ilaiha, maka kita diminta untuk melihat dunia itu nadoro, yaitu proses kita melihat dunia itu, mustadilun, yaitu dalil-dalil, ya, atas kesempurnaan kuasa pewujud dan penciptanya yang maha suci.
Ini penting. Justru kita dibalik. Allah yang menciptakan. Bukan Allah memberikan kita kemudian kita justru lupa. Karena itu kita harus mencari dalil-dalil terhadap kesempurnaan Allah. Mencari kauniyah, nakliyah, wa akliyah yang menyebutkan Allah yang menciptakan segala isinya itu. Kalau sesuatu itu ada, maka ada yang mengadakan. Kalau ada sesuatu kuat, maka ada yang menguatkan. Kalau ada sesuatu itu menjalankan, maka harus menjalankan. Yang menjalankan itu siapa? Di dalam proses suluk atau proses thariqah itu disebut dengan muraqabah ahadiyah sifat. Jadi kalau orang itu atau kita semua melihat kemuliaan Allah, kebesaran Allah, keesaan Allah, kesempurnaan sifat Allah, itulah yang menciptakan dunia. Jadi justru kita melupakan siapa penciptanya. Disebutkan di dalam muraqabah ahadiyah sifat itu, sifat yang maha sempurna, yang menentukan segala sesuatunya, Allah yang maha kudrah yang menciptakan, maujidah yang wujudnya itu, yang kudrah itu Allah, bukan kita. Yang wujud itu adalah yang maha kuasa, bukan kita. Yang bisa menjalankan itu hanyalah Allah, bukan kita. Yang kita punya sesuatu itu adalah Allah, bukan kita. Kita itu hanya titipin. Karena apa? Maujidiha wa bari'a subhanahu, karena Allah itu maha sempurna sifatnya dan Allah itu maha suci segala sesuatu. Jadi at-tawajjuh ma'al itali ila dzatil mutasafiyati bi jam'i sifat al-kamaliyati wal munazzahati anin naqas. Jadi kita harus ingat betul namanya orang yang sudah salik suluk menuju Allah itu adalah tawajjuh ma'al itali ila dzat. Kita harus menunjukkan, menghadapkan diri kita, meyakini hati kita nurakina ma'a ila dzat, kepada zat Allah mutasafiyatun yang sangat sempurna sifatnya, wa jam'i sifatil kamiliyah, tidak ada segala sesuatu yang sempurna sifat itu, hanyalah kamaliyah, yaitu Allah subhanahu. Wal munazzati an naqasis, dan Allah itu tidak sedikit pun ada kekurangan. Tidak ada sedikit pun Allah itu mempunyai kelemahan, enggak ada. Jangan-jangan kita pernah ada di dalam hati kita, inna nasib Allah, saya sudah berupaya sedemikian rupa, saya sudah berjalan sedemikian rupa, saya sudah melakukan pendekatan segala sesuatu, sholat juga sudah, sholat saja juga sudah, loh saya kok nggak dihasilkan, nggak dikabulkan toh ya Allah. Gimana sih engkau katanya maha kuasa, katanya engkau maha mendengar permintaan. Nah, ini adalah sifat dari manusia yang tidak punya muraqabah. Sifat ahadiyah sifat Allah yang ahad, yang sifatnya itu sangat sempurna itu. Karena dia ada suudzon pada Allah itu tahu kapan Anda kita semua itu menduduki jabatan tertentu. Kapan Allah itu, kita itu sifatnya adalah asbab, sebab. Tapi kadang-kala Allah itu juga sudah menciptakan pada tertentu, kalau sudah mukasafah, yaitu tajrid, tidak usah berbuat macam-macam, rezeki datang. Nah, dengan demikian, yang terpenting buat kita itu, para salikin rahimahullah, itu harus berusaha. Urusan ketentuan penentuannya Allah. Kalau disukseskan sekarang, jangan-jangan kita akan menjadi takabur kepada Allah. Jangan-jangan itu mudaratnya lebih banyak ketimbang kita akan disukseskan. Kalau kita itu kapasitasnya cangkir, kalau dikasih rezeki ember, ya mungkin kita nggak bisa mengelola dengan baik. Allah itu sudah maha adil, maha sempurna. Allah itu adalah kamaliyah. Kamal itu sifat, yaitu Allah itu mempunyai sifat yang maha sempurna,
ya, as-sifatu kamaliyatin wal munazzati anil naqais. Allah itu adalah sifatnya maha sempurna dan tidak ada satu kekurangan apapun. Jadi kalau kita belum disukseskan, tidak usah curiga pada Allah. Mungkin kita introspeksi. Jadi kadang-kadang kan orang suudzon, ini gimana sih ya Allah? Saya sudah gini, sudah gitu, kok belum berhasil? Saya sudah gini, oh, ya Allah. Ya itu mungkin doanya, cara doa kita, ya. Adab kita, adab doa itu kan harus ada adabul makan, adabul hal, adabul waktu. Jadi adabnya dalam waktu, halnya situasi kayak apa, tempatnya makannya kayak apa, waktunya kayak apa, itu ada kaifiatnya. Dan itu harus ada pasrahnya, ada tawasulnya. Mungkin cara-cara seperti itu yang kita belum bisa belajar bersama untuk bisa menjadikan upaya itu dibanding doa yang insya Allah bisa berhasil. Dan itu biasanya di teman-teman yang lagi suluk ada adabnya, tata caranya, step by stepnya untuk berdoa yang baik itu ada caranya. Jadi itu saya lanjutkan. Fa inna jami'al mawjudati tunadi bilisanin haliha wa nidaan yasma'uhu ahlul qulubil munawwar. Ini sudah mulai ma'rifat, ini mulai mukasyafah, mulai musyahadah. Fa inna jami'al mawjudati, maka sesungguhnya segala sesuatu yang mawjud alam semesta ini tunadi bilisanin wa haliha nida'an yasmahu. Ya, alam semesta itu sebetulnya yunadi, menyeru kepada kita semua. Bilisanin, lisaninnya alam semesta ini, ya. Apa? Haliha nida'an yasmahu. Dia bersyukur, dia bertasbih, dia memuji pada Allah, nida'an yasmahu, ya. Kita itu tidak dengar. Ya. Siapa yang mendengarkan alam semesta ini bersyukur, bertasbih pada Allah? Yang bersyukur, bertasbih, yang ngerti itu adalah ahlul qulubil munawwarah. Yaitu orang yang ahlul qulub, orang yang ahlul ma'rifat, orang yang ahlul zikir, orang yang ahlul musyahadah. Kenapa? Al-qulubul munawwarah, karena hatinya itu sudah bersinar. Kalau kita aneh ya, kita itu lihat alam, mencari dunia, dia itu berzikir. Loh, kita itu kok mengejar dia yang lagi berzikir, kok malah kita itu lupa diajak berzikir, malah lupa pada memakmurkan dunia itu. Gitu. Ini makna dibalik makalah ini, kalimat-kalimat itu di sini. Loh, yang kamu senangi aja berzikir pada Allah. Ya. Yang kamu senangi itu adalah ingat zikir pada Allah setiap saat. Loh, kamu itu kok malah nggak mau berzikir? Itu ini aneh manusia itu. Ya. Nah, disebutkan di sini yang dinamakan alam berzikir itu banyak dalilnya. Misalkan walaqad ataina Dawuda minna fadlan ya jibalul uwibi ma'hu wa tauru wa alannahu lahul hadid. Jadi ini salah satu dari kelebihan dari malaikat masyaallah dari Nabi Daud. Nabi Daud itu bisa bicara dengan burung, bisa bicara dengan gunung, dan ini disebutkan adalah di surat Al-Isra. Di Al-Isra itu mengajarkan pada kita bahwa Daud itu melihat tentang toiron, burung, ya. Dan juga gunung-gunung itu bertasbih pada Allah.
Dan dalam posisi seperti itu Allah akan bisa melahirkan dia itu kesempurnaan. Ayat itu disebutkan bahwa langit yang 7 dan bumi semua yang ada di dalamnya bertasbih pada Allah, dan tidak ada satupun bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh dia itu maha penyantun lagi maha pengampun. Jadi intinya di sini para salihin rahmatullah, kita juga diajarkan yusabbihu lahu samawati as-sab'u wal ardu man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahun tasbihahum innahu kana halimun ghafur. Jadi alam semesta saja berzikir, yang dia tidak punya nafsu. Dia hanya untuk diperuntukkan kepentingan manusia. Jadi manusia diberi oleh Allah dunia untuk manusia. Alam semesta pun berzikir, kok manusianya tidak berzikir. Ini sindiran alam pada kita. Kira-kira gini loh. Kira-kira A kepada B itu ahli zikir, ya, punya segala sesuatu ahli zikir. Loh kita itu mau minta sesuatu kepada B, B-nya itu zikir, kita dikasih ya ini. Tapi si A-nya itu sudah dikasih tapi tidak berzikir. Nah ini gimana sih manusia ini? Atau gimana sih A itu? Wong saya aja berzikir, kira-kira gitu. Nah saya begini itu karena berzikir. Alam ini diciptakan untuk berzikir, loh kamu itu kok tidak berzikir? Ini cara melihat dari fungsi bahwa semua alam itu seharusnya berzikir, termasuk kita sebagai khalifatullah itu berzikir. Saya lanjutkan sedikit. An-nadhiru binurillah, alla ilaha illallah al-azizul hakim. Jadi orang kalau sudah qulubul munawwarah, maka dia itu an-nadhirun, cara orang melihat alam semesta itu binurillah, dengan cahaya Allah, dengan basyirah Allah, dengan intuisi yang paling dalam, dengan dia mendapatkan ilmu yang orang Jawa itu ilmu laduni gitu. Dan itu bagian nafahat itu kan orang itu kadang-kala kan karena belajar dan karena kehendak Allah. Nah, dalam proses ini adalah karena belajar. Jadi proses menuju Allah itu di dalam makalah ini, apabila Anda itu bidzikrillah wa makna antadkuro, jadi kita berzikir pada Allah terhadap penciptaan alam semesta, kita akan mendapatkan ahlul qulubil munawwarah. Kita akan menjadi orang yang hati kita itu bercahaya, munawwarah. Dan kalau sudah munawwarah itu ujungnya adalah an-nadhiru binurillah, maka segala sesuatu itu kita melihatnya itu dengan nur Allah, dengan cahaya Allah, dengan nurani, dengan hakiki, bukan hal yang sifatnya sementara, yang tidak bisa melahirkan sesuatu pun di dalam proses mendekatkan diri pada Allah. Nah, salah satu dari nurullah dan qulubul munawwarah itu, kalau kita itu selalu menyatakan alla ilaha illallah, tidak ada sesungguhnya, tidak ada satupun sesungguhnya, la ilah, yang tiada ilah kecuali illallah, hanya Allah. Al-Azizul Hakim, Allah lah yang maha mulia dan maha kuasa. Jadi dengan demikian jangan terlalu percaya bergantung pada manusia. Ya, tolong menolong boleh sesama manusia, tetapi dia harus minta tolongnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolongnya itu kepada Zat yang maha kuasa, Al-Aziz, yang maha suci, yang maha mulia, Al-Hakim, orang yang maha adil, yang maha kuasa, dan itulah penentu kita semua.
Allah ilaha illallah itu pengertiannya banyak. La ilaha illa maksuda illallah. Tidak ada satupun yang kita tuju hanya kepada Allah. Jangan dituju saya, yang saya tuju itu jabatan itu, jabatan. Jangan. Yang saya tuju hanya cita-cita saya ini. Ya, kita rubah dikit lah. Cita-cita kita itu kalau kita bisa musyahadah mukasyafah mahabbah ilallah. Ya. Maksudnya. Yang kedua itu la ilaha illa mahbubah. Tidak ada satupun yang kita cintai ini hanya Allah. Jadi hal-hal yang kita inginkan, yang kita rindukan, yang kita cintai hanya Engkau ya Allah. Dan la ilaha illa ma'buda illallah. Dan tidak ada satupun sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Para salikin rahimakumullah, semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini yang membahas tentang bagaimana cara kita memandang dunia serta isinya, bagaimana memandang amanah, harta, kekayaan, ilmu, dan juga jabatan yang kita miliki ini tidak lain hanya dan harus selalu berpikir Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai pada kita semua yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu justru kamu menjauhkan zikir pada Allah. Moga-moga ilmu ini bermanfaat dan membuka betul-betul ini merefleksikan wa nafa'anallahu bihima bi ulumil fitarain, dan kita mendapatkan ilmu ini yang bermanfaat dan bisa menunjukkan kita nanti di negeri akhirat sebagai negeri abadi, dan kita menjadi orang yang mahabbah ilallah. Akhirnya Allah juga lebih mahabbah kepada kita, dan kita akan wusul ilallah, bertemu kepada Allah pada saatnya, dan kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian akhirul kalam. Mohon maaf atas segala sesuatu yang jikalau apa yang saya sampaikan tidak berkenan, mungkin ada yang merasa tidak senang dengan apa yang saya sampaikan, tapi ini semata-mata ajaan saya pada diri saya sendiri dan para salikin, para sahabat, para teman, para saudara, dan para musawirin, orang yang kelihatan gambarnya di sini melalui Zoom ini, semoga dirahmati Allah. Kita semua berdoa semoga apa yang kita cita-citakan tercapai, tapi dengan syarat tidak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.